Selamat pagi, semangat pagi anak-anak kelas 4A yang hebat-hebat dan luar biasa. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran hari ini. Pembelajaran tematik subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Muatan pelajaran hari ini yang kita pelajari adalah Bahasa Indonesia dan PPKN. Kita akan mulai dengan pembelajaran Bahasa Indonesia dalam pembelajaran 3. Sudah siap belajar hari ini? Ya, pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini adalah masih sama dengan temanya dengan pembelajaran 1, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks visual. Ya, di pembelajaran 1 Pak Guru sudah jelaskan apa itu teks visual. Ya, teks visual adalah sebuah rangkaian proses penyampaian informasi atau pesan kepada orang lain dengan menggunakan media gambar yang hanya terbaca oleh indera penglihatan atau mata. Ya, itu dia pengertian daripada teks visual. Sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di video tersebut, ya. Gambar apakah itu? Ya, gambar kincir angin, ya. Gambar kincir angin. Perhatikan buku halaman 15. Ada kincir angin juga yang dapat kita buat dengan kertas. Ya, kalau yang kincir angin yang Pak Guru tampilkan itu adalah kincir angin dengan modelnya itu adalah kincir angin dari negeri Belanda. Ya, perhatikan gambar baik-baik. Setelah ini kita akan mendeskripsikan atau menentukan teks sesuai dengan gambar. Ya, atau membuat teks sesuai dengan gambar dan juga menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Berdasarkan gambar tadi yang sudah ada anak-anak lihat tadi, kita dapat membuat teksnya adalah seperti berikut. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kincir angin modern adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, disebut juga dengan turbin angin. Ya. Nah, di sini gagasan pokok daripada teks tersebut sesuai dengan gambar adalah kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin yang diubah menjadi kekuatan mekanik. Itu dia gagasan pokoknya. Sementara gagasan pendukungnya yang mendukung gagasan pokoknya itu adalah dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar seperti memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kalimat yang kedua dan kalimat ketiga adalah kincir angin modern adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, disebut juga dengan turbin angin. Nah, itu dia mendeskripsikan gambar. Kuncinya adalah harus menentukan gagasan pokok dulu dari gambar tersebut. Setelah itu baru kembangkan gagasan pendukungnya berdasarkan gagasan pokok. Nah, yang baru tugas di pembelajaran 1, ya, tugas pembelajaran 1, Pak Guru ada kasih tugas. Ada beberapa anak yang mendeskripsikan gambarnya itu adalah jelas sesuai dengan gambar. Ada beberapa anak yang menjelaskannya itu adalah mereka menambahkan teks bahkan jauh daripada gambar. Nanti di paragraf kedua itu baru sesuai dengan gambar, seperti itu. Jadi hati-hati dalam mendeskripsikan gambar.
Ya, perhatikan gambarnya, terus jelaskan atau tulis sesuai dengan apa yang anak-anak lihat di dalam gambar. Seperti itu. Selanjutnya, perhatikan buku halaman 16. Di situ berdasarkan teks Kincir Angin Belanda itu diminta untuk membuat ringkasan, ya, ringkasan yang berisi informasi tentang kincir angin. Berilah pendapatmu tentang pemanfaatan energi angin yang dilakukan di Belanda. Nah, perhatikan di sini Pak Guru akan jelaskan ringkasan. Apa itu ringkasan? Ya, supaya anak-anak bisa paham. Sehingga ketika ada latihan soal yang tentang ringkasan, membuat ringkasan anak sudah paham. Ya. Ringkasan adalah sebuah penyajian peristiwa atau kejadian yang panjang disajikan secara singkat. Seperti itu. Atau juga cara yang baik untuk memotong atau memangkas sajian sebuah hasil karangan yang panjang dan disajikan dalam bentuk sajian yang singkat. Nah, itu dia definisi daripada ringkasan. Sebagai contoh, misalnya di situ halaman 15 itu adalah teks Kincir Angin Belanda, terdiri dari 2 paragraf. Ya, 2 paragraf. Nah, dari 2 paragraf itu kita buat ringkasannya, ya, sehingga terlihat lebih singkat. Seperti itu. Ada juga tujuan daripada membuat ringkasan itu seperti apa? Yuk, kita lanjutkan untuk mengetahui tujuan membuat ringkasan. Tujuan ringkasan atau tujuan membuat ringkasan itu adalah membantu kita atau membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Dengan membuat ringkasan, seseorang dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Itu tujuannya. Jadi membantu kita untuk mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Ya, dengan membuat ringkasan kita juga dibimbing dan dituntun untuk membaca karangan asli dengan cermat dan menuliskan kembali dengan tepat. Berarti kita harus membaca dulu cerita aslinya. Setelah itu baru kita buat ringkasan atau biasanya disebut dengan simpulannya, seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah harus dibaca dulu cerita atau karangan aslinya. Tadi sudah kita pahami tentang tujuan ringkasan. Selanjutnya adalah ciri-ciri ringkasan. Ciri-ciri ringkasan yang pertama adalah harus memiliki kerangka dasar yang jelas. Yang kedua, harus memiliki inti yang tidak menghilangkan hasil karangan asli. Dan yang ketiga adalah dalam memangkas atau meringkas gagasan harus terperinci. Dalam memangkas gagasan itu harus terperinci secara urut. Memiliki tujuan untuk memangkas hasil gagasan. Jadi tujuan kita apa itu dalam meringkas bacaan atau karangan atau teks. Seperti itu. Jadi harus jelas. Itu dia ciri-ciri dalam membuat ringkasan. Cara membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca naskah asli secara runtun dari awal sampai akhir. Dan yang kedua adalah mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Pak Guru ulangi, cara membuat ringkasan adalah membaca naskah aslinya, terus mencatat gagasan utama dari setiap paragraf. Ya, Pak Guru akan memberikan satu contoh tentang ringkasan, yaitu teks pendek saja. Contoh ringkasan pendek. Perhatikan teks aslinya adalah batuk sebetulnya bukan penyakit refleks karena mengalami rangsangan udara yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang atau kekurangan udara. Batuk juga dapat terjadi karena saluran pernapasan atau paru-paru terkena infeksi kuman-kuman tertentu. Udara dingin atau lembab dapat juga membuat orang batuk atau bersin. Obat batuk yang dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat yang mengandung bahan
yang dapat mengeluarkan lendir atau riak agar saluran pernapasan bersih dari gangguan atau rangsangan penyebab batuk itu. Obat batuk jenis ini disebut ekspektoran. Nah, itu dia teks asli daripada ringkasan pendek, contoh ringkasan pendek. Selanjutnya kita akan buat ringkasannya dari kedua paragraf ini. Dari bacaan tadi, Pak Guru dapat meringkas teks tersebut dengan tepat, atau meringkas teks tersebut dalam 4 hasil ringkasan dari 2 paragraf itu. Ringkasan yang pertama adalah penyakit batuk dikarenakan rangsangan udara yang tidak berpolusi, asap rokok, gas yang merangsang atau kekurangan udara terinfeksi, maka harus diobati dengan ekspektoran. Itu ringkasan yang pertama, contoh ringkasan yang pertama dari 2 teks paragraf tadi. Yang kedua, ringkasan yang kedua dari teks yang sama, pengaruh batuk itu terjadi karena asap pabrik, gas asap rokok, udara yang berpolusi, sehingga saluran paru-paru terinfeksi. Untuk mengobati penyakit tersebut dapat dibeli di pasar bebas. Itu yang kedua. Atau yang ketiga, batuk terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara, saluran pernapasan. Pak Guru ulangi, batuk terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara, saluran pernapasan. Batuk dapat diobati dengan ekspektoran. Itu ringkasan yang ketiga. Ringkasan yang keempat, bisa juga terjadinya penyakit batuk karena polusi udara, asap pabrik, bau-bauan, kekurangan udara. Namun semua dapat diobati dengan obat-obat alternatif yang dijual di pasaran bebas. Nah, itu dia contoh membuat ringkasan dari teks atau karangan atau buku. Nah, itu Pak Guru dari 2 paragraf tadi Pak Guru membuat 4 ringkasan Nah, ketika ada catatan atau ada ringkasan, anak-anak bisa menentukan gagasan tersebut, menentukan ringkasan tersebut atau membuat ringkasan tersebut dengan catatan harus baca dulu terlebih dahulu adalah karangan aslinya atau cerita aslinya, seperti itu. Ya, selain ringkasan, ada juga di pembelajaran 4 halaman 21 dan 22 itu ada teks melistriki daerah terpencil Nah, di situ ada tabel yang meminta kita untuk menyelesaikannya dengan cara menentukan atau temukan kata kunci dan gagasan pokok dari setiap paragraf. Pak Guru akan jelaskan dulu apa itu kata kunci. Simak atau catat Kata kunci merupakan hal yang utama dan biasanya dimuat di dalam ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok sebuah paragraf Dalam menentukan kata kunci ada beberapa cara dan semuanya bisa dipraktekkan secara langsung di sebuah paragraf yang akan kita cari kata kuncinya. Bagaimana cara mencari kata kunci pada sebuah paragraf? Yang pertama, carilah kata yang diulang-ulang beberapa kali. Dalam beberapa kasus, kata yang diulang merupakan kata kunci karena merupakan kata yang penting dan dibahas di dalam paragraf. Yang kedua, carilah kata kunci di dalam ide pokok paragraf atau carilah kata kunci di dalam gagasan pokok paragraf. Di dalam ide pokok paragraf biasanya memuat kata kunci karena merupakan kalimat yang utama di dalam sebuah paragraf. Yang ketiga,
Kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Biasanya kata tersebut diucapkan kembali tetapi diganti dengan kata lain dengan maksud agar dapat menghemat kata dan meyakinkan pembaca tentang keutamaan kata tersebut. Nah, itu dia 3 cara mencari kata kunci dalam sebuah paragraf. Ya, setelah kita mengetahui pengertian kata kunci dan cara-cara menemukan kata kunci dalam sebuah paragraf, selanjutnya adalah anak-anak perhatikan buku halaman 23 ya. Buku halaman 23 masih muatan bahasa Indonesia, itu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Perhatikan di halaman 23 ada gambar A, B, C ya. Gambar A itu adalah kegiatan apa anak-anak? Iya, kegiatan menyetrika pakaian. Gambar B. Gambar B itu kegiatan apa? Iya, kalau di gambar buku anak-anak itu adalah kegiatan apel pagi. Seperti itu. Kalau di video itu adalah kegiatan berpidato di depan. Ya, berpidato, kegiatan berpidato. Gambar C adalah kegiatan belajar. Nah, perhatikan dari ketiga gambar tersebut, energi apa yang dibutuhkan di dalam gambar kegiatan tersebut. Oke, kita mulai dari gambar A. Dalam menyetrika, energi apa yang dibutuhkan? Ya. Ya, energi listrik. Perubahan energi yang terjadi pada setrika listrik adalah perubahannya adalah dari energi listrik menjadi panas ya. Yang kedua, itu di buku itu adalah ada mikrofon atau mic ya. Nah, mic itu menggunakan energi listrik ya. Dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi ya. Dengan mic itu orang bisa berbicara dengan suara keras sehingga bisa terdengar oleh khalayak umum atau semua orang. Gambar C, belajar, kegiatan belajar memanfaatkan energi listrik menjadi energi cahaya ya. Nah, di situ adalah tulislah cerita tentang pemanfaatan energi pada setiap gambar tersebut. Sebelum menulis cerita, tentukan gagasan pokok berdasarkan gambar. Setelah itu baru kembangkan gagasan pokok tersebut dengan beberapa gagasan pendukung. Nah, ini masih berhubungan dengan tugas di pembelajaran 1 ya. Perhatikan gambar baik-baik, terus tentukan gagasan pokoknya itu sesuai dengan gambar. Jangan anak-anak buat kalimat yang baru, nanti anak-anak yang bingung sendiri. Perhatikan gambarnya, tulis sesuai dengan gambar. Seperti itu. Nah, di sini Pak Guru ambil satu contoh, yaitu gambar A. Ya, gambar A. Kita akan simak. Perhatikan. Tuliskan cerita tentang pemanfaatan energi pada setiap gambar. Di sini Pak Guru ambil satu gambar, itu gambar A. Ya, perhatikan. Di sini Pak Guru ambil gagasan pokoknya adalah setrika listrik merupakan alat elektronik untuk menyetrika dan melicinkan pakaian. Gagasan pendukung adalah setrika menggunakan listrik sebagai bahan bakarnya. Perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Teksnya adalah setrika listrik merupakan alat elektronik untuk menyetrika dan melicinkan pakaian kita sehingga lebih rapi dan memperelok penampilan kita. Sesuai namanya, alat setrika ini menggunakan listrik sebagai bahan bakar kerjanya. Perubahan energi yang terjadi adalah dari energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu dia cara mendeskripsikan gambar. Jadi anak-anak jangan ambil teks dari tempat lain atau membuat teks yang jauh daripada gambar.
Nanti anak-anak yang bingung sendiri. Perhatikan gambarnya, jelaskan gambarnya, tentukan gagasan pokoknya dulu, jelaskan gambarnya untuk sebagai gagasan pendukung seperti itu. Jadi mungkin kalau ada tugas lagi tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan teks visual atau dengan gambar, anak-anak harus jelaskannya seperti itu, ya. Pak Guru sudah jelaskan, ketika ada soal lagi seperti itu, jelaskan dan deskripsikan sesuai dengan gambar, ya. Boleh menambahkan kata, kalimat, asal jangan keluar daripada konteks gambarnya, seperti itu. Ya, selanjutnya kita masuk dalam muatan PPKN. Sebelumnya kita harus masuk dalam muatan pembelajaran bahasa Indonesia, masih tentang menentukan, mengidentifikasi informasi dari teks visual, terus tentang pengertian ringkasan, bagaimana menentukan atau membuat ringkasan, langkah-langkah dalam membuat ringkasan. Terus yang berikut adalah menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual. Terus yang berikutnya lagi adalah pengertian daripada kata kunci dan bagaimana menentukan kata kunci dalam sebuah paragraf. Dan juga Pak Guru telah memberikan satu contoh tentang menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung sesuai dengan teks visual, sesuai dengan gambar yang terdapat pada halaman 23. Nah, dalam muatan pelajaran PPKN ini kita akan belajar, anak-anak perhatikan buku halaman 23, menjelaskan hak dan kewajiban penggunaan energi listrik. Kita tahu bahwa listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan akan energi listrik tidak akan pernah habis. Sumber energi yang tersedia di alam juga semakin berkurang. Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan, namun demikian kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama, ya. Nah, seperti tugas sebelumnya, apa itu hak? Hak itu adalah merupakan sesuatu yang harus dimiliki, juga didapatkan oleh setiap orang. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap orang atau kelompok dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, di sini perhatikan, anak-anak perhatikan, untuk mengurangi biaya penggunaan energi serta menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Perhatikan gambar di halaman 24. Ada gambar A dan gambar B. Ya. Gambar di atas merupakan contoh pemanfaatan energi listrik. Diskusikan dengan temanmu, atau karena di sini diskusikan dengan keluarga dan orang tua boleh. Perbedaan daripada kedua gambar. Apa akibat dari sikap yang ditunjukkan setiap gambarnya? Ya. Perhatikan di situ ada gambar A dan gambar B. Nah, di gambar B A itu anak-anak perhatikan, ya. Ada seorang ibu sedang menonton televisi yang menyalakan kipas dan menyalakan radio serta membuka jendela pintu, jendela rumah, ya. Itu ada buka jendelanya. Terus ada colokan kipas ke listrik, itu ada nyala. Terus ada nonton TV, ada juga sekaligus menyalakan radio. Sementara gambar B itu adalah, perhatikan, jendelanya dibuka, ada anggota keluarga sedang menonton televisi. Ya, diskusikan dengan keluarga, dengan teman, ya, tentang pemanfaatan energi dan bagaimana sikapmu terhadap gambar A dan sikapmu terhadap gambar B. Itu jawabnya secara perhatikan dan jawabnya secara langsung, ya. Tidak perlu dikirim ke Pak Guru. Anak-anak membandingkan gambar A dengan gambar B. Nanti anak-anak ambil kesimpulan kira-kira yang harus diterapkan di dalam rumah itu gambar yang mana yang tentang menghemat energi, ya.
Oke, dia materi tentang hak dan kewajiban penggunaan energi. Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik, maka hak dalam menggunakan energi listrik adalah: 1. Mendapat kebebasan dalam menggunakan energi. 2. Terpenuhinya kebutuhan akan berbagai jenis energi. 3. Mendapat kemudahan dalam melakukan inovasi energi alternatif. 4. Mendapatkan tarif untuk membayar energi secara wajar. Dan yang terakhir adalah terhindar dari kelangkaan energi. Itu dia hak dalam menggunakan energi listrik. Selanjutnya adalah kewajiban dalam menggunakan listrik. Kalau haknya sudah kita peroleh, maka yang harus kita lakukan di dalam menggunakan listrik adalah: yang pertama, menggunakan energi secara bijaksana, ya. Kalau misalnya siang-siang udaranya sejuk, ya, ada angin, maka jangan nyalakan kipas atau AC. Buka jendelanya ketika menonton TV bersama keluarga, buka jendela saja, tidak perlu nyalakan AC. Atau matikan lampu jika ruangannya terang, seperti itu. Berinovasi dalam menciptakan energi-energi alternatif lainnya. Memastikan penggunaan energi secara efisien dan efektif. Yang keempat, tidak berlebihan dalam menggunakan peralatan yang memerlukan energi. Dan yang kelima adalah kewajiban kita adalah menghemat penggunaan energi. Ya, itu dia hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Untuk latihan hari ini, yaitu anak-anak perhatikan buku halaman 26, kerjakan soal nomor 1 AB, nomor 2 AB, dan nomor 3. Nah, khusus untuk nomor 3 perhatikan gambarnya baik-baik, ya. Perhatikan gambar baik-baik. Buatlah sebuah paragraf berdasarkan gambar. Satu paragraf saja sesuai dengan gambar. Ingat, sesuai dengan gambar. Jangan anak-anak cari bahasa atau kalimat yang membuat anak-anak sulit sendiri dalam mendeskripsikan gambar tersebut. Perhatikan gambarnya, terus anak-anak pikir kira-kira gagasan pokoknya itu apa. Kalau sudah temukan gagasan pokoknya, maka akan gampang ketika menulis gagasan pendukungnya, karena gagasan pendukung harus sesuai dengan gagasan utama, ya. Setelah anak-anak buat paragraf berdasarkan gambar, tulis pendapat kamu mengenai gambar tersebut. Ya. Pendapat saya adalah menurut saya gambar tersebut itu apa? Tulis. Yang ketiga, gambar nomor 3 ini ada 3 pertanyaan, ya. Itu ada 3 pertanyaannya. Yang pertama itu adalah buat paragraf berdasarkan gambar. Yang kedua adalah tuliskan pendapatmu tentang situasi yang terlihat pada gambar. Dan yang ketiga adalah apa yang seharusnya dilakukan anak pada gambar tersebut. Ya. Jadi harus memberikan solusi juga yang harus dilakukan oleh anak dalam gambar itu apa? Atau misalnya anak-anak sendiri yang ada di dalam gambar itu, apa yang harus dilakukan untuk menghemat energi, ya. Oke. Selamat bekerja menyelesaikan latihan. Itu dia materi PPKN hari ini, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan energi listrik. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.